Episode 33. Rupanya kemarahan Bu Kia terdengar oleh David. Karena Pak Rudi melaporkan kalau ada beberapa karyawan yang dipotong uang gajinya. Karena tidak masuk dan dia dalam catatan tersebut ada nama Dara. Untuk tindak lanjut sudah diberi sanksi teguran orang Bu Kia Pak. Jelas Pak Rudi. Bu Kia berkata kasar. Tanya David. Tidak. Hanya beberapa kali membentak. Bapak tahu sendiri kan kalau Bu Kia itu orangnya disiplin. Teguran ini juga supaya mereka bisa menyadari kesalahannya Pak. Jelas Pak Rudi dan diangguki David pelan. Tapi bagaimanapun dia tidak suka Bu Kia memarahi calon istrinya. Apalagi Dara sedang hamil David takut akan mempengaruhi anaknya nanti. Sayang apa Mas pecat saja Bu Kia? Tanya David saat mereka sudah di apartemen. Kenapa Mas? Tanya balik Dara terkejut. Berani-beraninya dia memarahi calon istri Mas, jawab David sedikit kesal. Mas, Bu Kia tidak tahu dengan hubungan kita. Lagi pula Bu Kia hanya bersikap disiplin Mas. Ini juga kesalahanku yang lupa mengabari kantor kemarin. Jelas Dara. Tapi Mas tidak suka sayang. Mas takut terjadi apa-apa sama dedeknya. Ucap David mengelus perut Dara lembut membuat Dara menggelinjang kegelian. Jangan berlebihan Mas. Nanti semua orang bakal curiga. Ingat akta ceraiku belum keluar loh, jadi kita harus main cantik. Ujar Dara mengingatkan David. Mas, minggu ini aku pulang ya. Mau ambil barang-barang dulu, masih banyak di kontrakan, sekalian motor Mas. Untuk apa motor sayang? Biarkan saja nanti Mas belikan yang baru. Mas tidak suka ada satupun aset Harry yang kamu bawa. Tegas David. Iya sudah kalau begitu pakaianku saja Mas. Masih banyak di kontrakan. Takutnya malah dikurangi pemilik kontrakan karena bukan ini belum bayar. Jelas Dara. Mas temani sayang. Nanti malah terjadi yang tidak-tidak lagi. Aku bisa sendiri Mas. Jangan membuat orang curiga. Jika akta ceraiku keluar terserah Mas mau apakan aku di depan umum. Sahut Dara membuat David terkekeh gemas melihat sang kekasih. Apa Dara ada menghubungi ibu? Tanya Harry takut-takut. Tidak ada Ri. Kenapa? Hanya bertanya saja Bu. Oh ya, bagaimana kabar mertuaku Bu? Tanya Harry lagi. Sehat. Kemarin ibu juga ada bertemu beliau. Ri, ibu mau tanya deh, kamu kasih Dara uang belanja berapa? Kenapa memangnya Bu? Tanya Harry balik. Sekarang ibu sama ayahnya Dara rombak rumah Ri. Jadi lebih gede. Apa uang kamu nak? Tanya ibu. Harry mulai iri. Rombak rumah, bukan uang aku Bu. Aku kasih Dara uang sewajarnya saja. Tapi Dara memang bekerja Bu. Jawab Harry sedikit penasaran. Apa pekerjaan istrimu? Di pabrik jam tangan dan tas kulit Bu. Jawab Harry lagi. Dara kan hanya lulusan SMA, tidak mungkinlah bisa memiliki gaji besar Ri. Kamu saja yang tamatan S1 pertambangan cuma 5 juta, pasti Dara di bawahnya kan? Apa kamu nggak curiga? Tanya ibu Harry. Curiga gimana Bu? Iya kamu kan sering ninggalin Dara. Ri. Takutnya Dara malah selingkuh gitu, dia kan perempuan muda. Ah, nggak mungkin Bu. Aku percaya Dara. Tepis Harry cepat karena justru dialah yang berselingkuh saat ini. Hati-hati nak, sekarang banyak perselingkuhan di televisi. Melihat kehidupan keluarga Dara sekarang, ibu jadi takut kamu hanya dimanfaatkannya saja. Bukannya ibu yang menjodohkanku dengan Dara dulu? Iya, tapi melihat keadaan sekarang ibu takut Ri. Apalagi Jakarta itu kejam, segala cara dijadikan halal.
Ucap sang ibu membuat Harry berpikir sejenak. Sekarang Dara jauh lebih cantik dari awal mereka menikah dan banyak sekali perubahan yang terjadi pada keluarga Dara saat ini. Mulai dari motor Rais hingga perbaikan rumah keluarga Dara. Apa benar Dara juga berselingkuh darinya, pikir Harry? Beberapa hari sudah berlalu. Hari ini Dara hendak mengambil pakaiannya yang masih tersisa di kontrakan. Benar tidak mau Mas antar sayang? Tanya David yang masih berbaring di ranjang. Tidak perlu. Aku bisa sendiri Mas. Jangan khawatir, ini masih pagi dan banyak warga sekitar. Tolak Dara. Iya sudah, hati-hati ya sayang. Ucap David mencium kening sang kekasih saat Dara berpamitan. Dara berjalan pelan menuju lobi. Karena sudah ada taksi yang menunggunya di bawah. David menghubungi 2 orang bodyguard yang dia sewa untuk mengawasi Dara dari kejauhan. Meskipun kali ini Dara yakin kalau tidak akan terjadi apa-apa. Setidaknya David sudah berusaha untuk melindungi sang kekasih dimanapun juga. David tidak bisa percaya begitu saja dengan Harry. Dia harus lebih waspada, takut-takut kalau Harry nekat mengganggu Dara lagi. Pulang Neng Dara. Sapa Doni yang melihat Dara berjalan menuju kontrakannya. Iya Kang. Mau ambil pakaian? Jawab Dara tersenyum kecil. Sendiri? Para tetangga sibuk melihat Dara yang baru pulang. Mungkin mereka kepo tapi segan untuk bertanya langsung karena selama ini Dara orangnya tertutup dan jarang ada di kontrakan, jadi mereka tak begitu akrab. Kemana motorku? Batin Dara tidak melihat motor Matic yang selama ini dia kendarai. Cari motor Neng? Tanya Doni. Iya Kang. Apa Kang Doni tahu kemana motor saya? Tanya Dara balik. Saat Kang Harry pergi dibawanya Neng. Nggak tahu dia letakkan di mana. Ujar Doni membuat Dara sedikit kesal. Bisa jadi saja Harry menjualnya. Kalau untuk dibawa ke Lombok tidak mungkin karena Harry biasanya mengenakan pesawat. Tapi ya sudahlah, toh dia juga tak menginginkan motor itu. Karena David bisa membelikan 100 buah motor tanpa kredit seperti Harry. Dara mengemasi beberapa pakaiannya yang masih dia pakai. Neng Dara, maaf ibu mau tanya kontrakannya gimana? Tanya ibu kontrakan menghampiri Dara saat melihat Dara datang. Hei iya bu. Sepertinya saya tidak mengontrak di sini lagi bu, dan untuk bulan ini akan saya bayar bu. Untuk bulan selanjutnya ibu bisa berikan pada orang lain. Jelas Dara ramah. Iya sudah kalau begitu Neng. Tapi peralatan Nengnya bagaimana? Ambil saja bu sama yang ngontrak baru. Jawab Dara lalu segera pamit. Doni terus mengawasi pergerakan Dara saat pergi, membuat Dara sedikit curiga pada tetangganya itu. Dara tidak langsung kembali ke apartemen. Dia mampir sebentar di minimarket untuk membeli snack dan perlengkapan yang dia butuhkan. Tapi saat hendak masuk, Dara bertabrakan dengan perempuan cantik yang dia rasa lebih tua darinya. Au, nggak pakai mata ya kalau jalan. Teriak perempuan itu. Maaf mbak. Kamu kira saya mbakmu? Ketusnya. Maaf saya tidak sengaja. Ujar Dara lagi. Padahal Dara tak sepenuhnya bersalah karena perempuan tadi keluar sambil melihat ke arah belakang. Sayang kenapa? Tanya lelaki yang hendak keluar juga. Rupanya kekasih perempuan yang bertabrakan dengan Dara. Itu Hani, perempuan itu jalan nggak pakai mata. Kesalnya membuat Dara menunduk takut. Sudahlah, nggak usah diperpanjang. Ayo pergi, ini sudah siang. Ajaknya menarik perempuan tadi. Kamu jadi beli *M-nya Hani? Tanya perempuan tersebut dan masih didengar oleh Dara.
Jadi, kita langsung ke hotel. Jawabnya membuat Dara menggelengkan kepala. Ternyata pasangan ini hampir sama dengannya. Tapi mirisnya dia berselingkuh dari Harry dulu. Entahlah jika perempuan dan lelaki itu ataukah pasang selingkuh juga atau hanya sekedar senang-senang belaka.